Hi, welcome back to the show. Masih barengan sama Ditan di Sweet Talk. Masih barengan sama Mbak Prita juga pastinya. Halo Mbak. Halo, still here. Still here ya. Oke, tadi buat teman-teman yang baru gabung, buat millennials yang baru gabung, ini gue lagi ngobrol-ngobrol sama Mbak Prita, sutradara dari salah satu dari 3 sutradara yang ngedirect film Gossip Girl Indonesia. Ini jadi pengen nanya sama Mbak Prita, awal mulanya bisa ke dunia film tuh dari mana sih? Emang kuliahnya apa sih? Saya tuh kuliahnya ekonomi, Mas. Hah? Oh. Kuliahnya ekonomi, nggak ada hubungannya sama perfilman. Ekonom. Emang dari ekonom. Emang dari dulu emang senengnya sama pekerjaan yang tidak 9 to 5 dan tidak kantoran sih. Jadi itu mungkin trigger awal kenapa bisa ada di dunia perfilman ya, karena kan salah satu yang tidak 9 to 5 ya memang perfilman. Oke, jadi mulai dari nggak usah nanyain kuliahnya kalau gitu kan nggak ada hubungannya, kurang berhubungan menurut aku. Mulai dari mana sih kok akhirnya bisa terjun ke dunia film tuh, bisa jadi saudara? Aku awalnya di RCTI sih Mas. Aku awalnya aku jadi public speaking tadinya, kursus public speaking tadinya. Siaran radio kayak gitu. Sama gitu. Seru. Awalnya frontliner. Tapi lalu kemudian ada tugas kita harus ngelihat Tantowi Yahya waktu itu di RCTI Who Wants to Be Millionaire. Yes. Kita harus ngelihat seperti apa dia kalau membawakan acara, memegang view cardnya seperti apa, bikin icebreakernya seperti apa gitu ya. Tapi akhirnya malah aku tidak fokus perhatiannya malah ke kru yang di belakang layar gitu. Jadi setelah aku selesai kursus public speaking, lalu kemudian aku datang lagi ke RCTI untuk menanyakan apakah ada lowongan di situ sebagai kru gitu kan. Nah udah, tapi dari situ nggak ada, memang sedang tidak terima lowongan. Tapi pada saat itu tahun 2003 itu masih ada proses pembuatan sinetron dan FTV RCTI yang in-house. Jadi di belakang itu ada orang syuting, jadi aku ngeliat. Selama seminggu aku ngeliat, balik-balik terus ke situ, tertarik sampai akhirnya ditanya, kamu datang-datang terus, kamu siapa ya? Karena kita sudah 150 episode dan kamu baru datang sekarang ini, siapa gitu kan? Kita bukan figuran bukan, ibunya pemain juga bukan gitu. Akhirnya ditanya kenapa? Ya aku bilang aku tertarik sih gitu. Ya udah kalau tertarik, coba deh magang, kamu pengen jadi apa gitu ya? Karena aku nggak punya bayangan ya mau jadi apa gitu. Jadi ya udah akhirnya disuruh untuk mengerjakan apa yang namanya pencatat adegan waktu itu. Udah dari situ terus jadi masuk ke film layar lebar sama Mas Hanung Bramantyo waktu itu film Jomblo. Sejak itu tahun 2005 sampai sekarang di dunia perfilman terus, dari pencatat adegan, kemudian ada kesempatan menjadi asisten sutradara, dan gongnya tahun 2014 ketika ada yang nawarin saya mendirect sebuah film layar lebar. Ini belajarnya gimana ya, dari pencatat adegan jadi asisten sutradara, jadi belajarnya yang ngajarin siapa? Ya learning by doing, benar-benar otodidak. Jadi yang nyemplungin sih namanya Mas Guntur Suarjanto, sutradara Belok Kanan Barcelona ya, sutradara 99 Cahaya di Langit Eropa juga. Pada saat itu dia masih jadi sutradara sinetron Love di RCTI waktu itu. Sebenarnya itu yang nyemplungin ya, yang nawarin aku untuk magang gitu. Lalu kemudian ya bener-bener nggak tahu apa-apa. Jadi awalnya nyatet apa nggak ngerti, harus menjaga continuity juga nggak ngerti gitu kan. Gitu. Dan jadi lama-lama pure otodidak ya? Otodidak kan memang aku juga tidak instan ya. Aku dari tahun 2004 baru menjadi asisten sutradara itu tahun 2009. Lama lalu dong. Menjadi sutradara lama. Jadi sutradara baru 2015 gitu. Jadi hampir 13 tahun. 13 tahun aku baru akhirnya memutuskan untuk menerima kepercayaan orang menjadi sutradara. Iya, itu lama banget loh. Apa hal menarik dan seru yang selama itu Mbak dapat selama belajar otodidak? Apa ya? Bahwa yang paling seru, seru apa ya? Waktu itu saking aku kepengennya mengenal dunia film, jadi pada saat itu aku bahkan bersedia untuk magang tanpa dibayar selama 1 tahun. Kayaknya itu deh yang paling seru. Iya seru sih. Jadi bener-bener itu. Jadi ya karena pengen tahu dan kepengen tetap bisa ada di dunia itu ya kan. Jadi ya
ya udah yuk, apalagi ya, makanya ketika ada tawaran dan akhirnya aku mendapatkan honor pada saat itu untuk pertama kalinya, akhirnya menjadi gimana caranya harus di calling lagi karena kan kita tidak pakai CV ya Mas, Iya, kita kan callingan. pekerjaannya adalah dari mulut ke mulut ya, Betul. gitu. Jadi kalau rajin pasti akan diajak, siapapun bisa mengajak dari lini manapun. Oke, ini akhirnya setelah belasan tahun jadi sutradara Salawaku 2016 kan ya? Itu prosesnya butuh berapa lama sih untuk pembuatan filmnya sendiri? Salawaku. Oh, Salawaku itu develop naskahnya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Maksudnya matang banget tuh 1 tahun. Terus syutingnya, proses persiapannya kira-kira 6 bulan, tapi syutingnya cuma 3 minggu. Oke. Gitu. Terus proses editingnya sekitar 3 bulan, ya lumayan lama lah. Lumayan. Sampai akhirnya tayang. Prosesnya ideal. Karena memang ideal gak buru-buru. Iya, gak buru-buru, ideal. Emang harusnya gitu, Pak. Karena gak buru-buru. Pelan. Itu kan sebenarnya konsep film perjalanan kan sebenarnya. Iya, betul. Jatuhnya. Ya biasanya kita kalau syuting settingnya di sini aja atau belok dikit. Ini kan perjalanan. Ada pelajaran seru gak sih yang dapetin dari syuting jalan on the road kayak gitu? Apa ya? Ya itu satu kan memang di Ambon ya itu ya, syutingnya kan di Pulau Seram bagian barat. Jadi banyak sekali adaptasi lagi-lagi ya, bahwa persoalan bahasa, tapi ya nggak terlalu sih, persoalan bahasa nggak terlalu, tapi syutingnya hampir nggak ada daratannya, itu juga jadi PR tersendiri kan. Kita harus memikirkan teknis dengan matang gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi banyak yang harus dipikirin. Seru. Tapi buat Mbak Prita sendiri ada gak sih, tiap membuat karya tuh punya visi sendiri gak sih? Gue maunya begini nih, ada gak sih? Iya, pastinya ada. Itu sebabnya aku baru film ketiga berani untuk terjun ke ranah komersial, dalam arti 2 film pertamaku ini kan memang kan abis ini aku ada Surga di Bawah Langit, itu juga film yang masih cukup idealis sih, maksudnya berusaha untuk bisa komersial, tapi aku masih cukup merdeka untuk berkarya gitu. Tapi kalau film ketiga sepertinya ini saatnya aku belajar untuk bisa bersesuaian dengan kepentingan yang lain. Iya, yang ngerti bahasanya halus banget. Menyesuaikan dengan kepentingan orang lain, bukan idealisme gue gitu. Disingkirin dulu idealismenya sedikit aja. Oke, ngerti. Oke. It's another challenge. Yes, gitu. Iya. Kalau dilihat dari sisi itu bener banget. Keren point of view-nya. It's another challenge. Oke, Mbak. Anyway nih, di posisi lain, ini kan Mbak Prita juga banyak ngebantu sebagai Astrada untuk produksi film Kartini, Posesif, Abrakadabra juga. Ceritain dong hal yang menarik dari sebagai Astrada di 3 produksi itu. Waduh, kalau apalagi Posesif, Abrakadabra sama Kartini. Oke. Yang menarik itu kan genre-nya beda-beda ya. Genre-nya itu kalau Kartini aku memang sangat tertarik karena memang dari dulu kalau ada film yang mengangkat cerita tentang Kartini, aku memang pengen banget ikutan gitu. Dan mungkin karena aku perempuan ya kan, dengan kalau kita membuat tema sebuah film, mengerjakan apapun, baik itu sebagai sutradara maupun tidak, mau nggak kan kita melakukan riset ya. Jadi semakin tahu tuh sebenarnya dari bacaan literatur dan naskah yang kita bedah bareng-bareng itu tuh jadi ketahuan pemikirannya si Kartini ini gitu. Jadi itu soal Kartini ya. Maksudnya Kartini tuh aku membekas sekali kalau Kartini gitu, karena memang benar-benar gini yang dipikirin, gila ya, emang sekarang ini emang bersyukur banget sih aku jadi perempuan sekarang gitu, karena lebih dimudahkan sih sebenarnya gitu. Jadi ada sentimentalnya ke situ kalau Kartini. Nah, kalau Posesif sama Abrakadabra itu lebih kepada bagaimana sebuah cerita yang terlihat sederhana tetapi ternyata bisa dikulik lebih dalam lagi secara psikologi sama Mas Edwin di Posesif gitu ya, bahwa ternyata anak SMA itu dari point of view-nya sutradara ini tuh bisa sebegitu berbahaya kalau tidak di manage dengan benar gitu kan. Gitu. Terus itu juga menjadi salah satu ini juga sih film favorit juga itu ya. Dan aku begitu baca naskahnya kan itu filter pertama, walaupun aku bukan sebagai sutradara juga, aku tuh itu filter pertama aku mau bergabung
menjadi kru salah satu produksi film gitu. Jadi aku memang wah oke gitu. Emang aku mau ikut gitu. Karena ini orang-orang yang seperti ini barangkali ada di sekitar kita yang terlihat baik di depan tapi ternyata di dalamnya dia punya disorder kan gitu. Nah kalau Abrakadabra itu aku sangat suka sama sinema yang benar-benar memikirkan artistiknya tuh benar-benar dipikirin banget gitu, benar-benar. Jadi itu salah satu film yang membuat aku sempat nggak pengen terlibat di film manapun dulu untuk beberapa saat karena visualnya kayak iya, karena aku ngerasa kayak wah ini kayak orgasme secara visual ya, maksudnya emang benar-benar wah gila gitu. Nah jadi kayak aku takut ketika aku tergabung sama produksi lain, aku menjadi membandingkan. Jadi aku sempat stop dulu, aku 6 bulan aku nggak syuting film, aku lari ke teater untuk jadi asisten sutradara Mas Ari Tulang waktu itu. jadi butuh untuk berjarak dulu sama film sampai akhirnya aku kangen lagi sama film dan aku akhirnya bisa ikut film apapun lagi. Produksi gitu. Lagi ya, oke. Kalau pribadi sendiri lebih nyaman Astrada atau Sutradara? Kalau dua-duanya itu sebenarnya menarik ya, dua-duanya itu menarik. Tapi sebenarnya kalau sutradara itu kita lebih punya we have something to say, itu yang bisa dibagikan dan kita bisa kembangkan. Jadi sepertinya aku lebih nyaman jadi sutradara sih sekarang. Kalau di lapangan sendiri Mbak, bedanya Astrada sama sutradara apa sih sebenarnya? Kalau sutradara itu kan memang membuat konsep dan mengambil keputusan, ya kan. Kalau Astrada itu kan dia memanajemeni sebuah jalannya produksi. Dia menjembatani antara pihak kreatif dan pihak produksi gitu. Jadi dia memang kakinya ada di dua tempat. Jadi dia lebih pada jenderal lapangan yang harus membuat syuting berjalan sesuai dengan desain produksi gitu. Oke, wah itu kayaknya lo bisa dua-duanya tuh. Cocok di dua-duanya kayak orang kayak lo. Oke, Mbak ini nanyain pribadi sih. Kedepannya nih pengen kerja sama siapa sih yang sesuai sama cita-cita Mbak Prita? Terserah, boleh ngomongin orang luar negeri, mungkin mau ngomongin karakter yang udah meninggal juga boleh sih sebenarnya sih. Tapi ingin bekerja sama dengan penulis siapa sih kedepannya? Aku itu atau mungkin mau bikin karya, lo mau bikin karya sesuatu yang person diri lo gitu, kira-kira mau ngajak siapa? Aku agak bingung kalau ditanya itu. Berarti ada nih. Karena aku sendiri tuh punya banyak sekali punya banyak sekali yang orang-orang yang pengen aku ikutin gitu sebenarnya. Okay. Jadi kayaknya agak impossible kalau aku akan ngikutin mereka lagi gitu ya. Jadi paling cita-citaku yang banget sekarang ini adalah aku tuh kepengen banget membuat cerita Martha Christina Tiahahu ya. Nah dari situ kan aku bisa mengumpulkan orang-orang yang sekiranya memang kompeten di bidangnya, baik itu kostumnya, baik itu artistiknya, baik itu tentang biopiknya, baik itu tentang researchernya, sinematografernya. Jadi menarik sih kalau aku akan menemui orang-orang yang memang aku pengen banget gitu mereka ada di dalam pembuatan film itu. Dan ini udah ditandain nih orang-orangnya ya. Jadi tandain dan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti ada budget produksinya lumayan besar, mungkin aku akan melirik orang-orang dari luar ya untuk membantu aku supaya lebih perfect gitu. Oke, gue catet tuh pokoknya kalau ada film tentang Martha Tiahahu, ini pasti Mbak Prita nih. Amin. Amin ya Mbak. Oke, jangan kemana-mana Mbak, kita bakal balik lagi satu sesi lagi, temenin gue terus ya, jangan kemana-mana ya. Oke, Millennials, jangan kemana-mana, lo masih menyaksikan Sweet Talk.